Panggilan masuk dari Naila itu langsung membuat Atlas melompat dari atas ranjang. Padahal tadinya ia sudah berniat untuk beristirahat. Tanpa berlama-lama, Atlas langsung mengganti baju kaosnya dengan setelan kemeja lagi, menyemprotkan parfum ke beberapa titik tubuhnya, kemudian langsung bergegas menuju resto tempat janjian dengan Naila. Ya, pertemuan berdua dengan Naila adalah hal yang paling ditunggu-tunggu Atlas dari 2 tahun terakhir. Setibanya di sana, Atlas melihat gadis itu duduk di sebuah meja bagian pojok dengan wajah keruh. Atlas sejenak meneguk ludah. Sepertinya apa yang akan Naila bahas nanti tidak seperti apa yang Atlas harapkan. Kendati demikian, Atlas tetap melangkah santai mendekati gadis itu. Sorry sedikit telat. Tadi habis meeting dari suatu tempat. Atlas berdalih sambil duduk di hadapan Naila. Naila menatap Atlas dengan tatapan tajam. Apa tujuan kamu ngajakin Natasha nonton konser ke Singapura? Ujar Naila tanpa berbasa-basi. Dari semua opsi pertanyaan yang ada, sebenarnya pertanyaan satu itu yang paling tidak terpikirkan oleh Atlas. Aku hanya ingin menepati janji pada Natasha. Jawab Atlas. Kamu sadar enggak? Apa yang kamu lakuin itu terlalu berlebihan untuk anak umur 18 tahun. Tandas Naila. Mami nggak ngasih izin, tapi dia tetap ngotot. Ujung-ujungnya apa? Natasha malah jetting lawan ke Mami. Dan akan banyak dampak lainnya nanti. Lagian kamu kenapa sih nggak diskusiin dulu sama aku? Aku janjinya sama Natasha, bukan sama kamu. Tapi Natasha itu adik aku. Aku nggak terima kamu atau orang lain mempengaruhi adikku seperti itu. Mempengaruhi soal apa sih maksudnya? Kamu pikir aku ngajakin dia nyabu apa? Aku cuma ngasih hadiah. Yang itu pun sesuai dengan yang sudah aku janjikan sama dia. Kamu nggak usah nyari-nyari celah buat memojokkan aku seperti itu. Nei, Atlas mendebat sengit. Tapi yang kamu lakuin itu lancang, Atlas. Oke, anggap aku salah. Lantas bagaimana seharusnya yang benar menurut kamu, ha? Atlas gantian menyudutkan Naila. Naila menundukkan kepalanya. Isi kepalanya sibuk berperang. Jika meminta Atlas membatalkan janji itu pada Natasha, yang ada Natasha hanya akan semakin marah, kecewa, dan mungkin akan semakin berpikir bahwa Naila dan Kinara tidak menyayanginya. Aku akan ikut menemani Natasha. Ucap Naila kemudian. Atlas berusaha menahan bibirnya untuk tidak tersenyum, tetap datar dan dingin. Tapi tiket yang tersisa hanya 2. Sudah tidak ada lagi selain itu. Balas Atlas. Aku nggak perlu masuk ke dalam untuk menonton. Aku bisa tunggu di luar saja. Yang jelas aku akan ikut. Supaya Mami bisa ngizinin Natasha buat pergi. Dan kamu nggak perlu bayarin pesawatku, atau penginapanku dan Natasha. Janji kamu hanya sebatas tiket konser untuk Natasha kan? Jadi cukup lakukan yang sesuai janjimu saja. Naila menegaskan. Oke. Balas Atlas. Diam beberapa detik. Keduanya sama-sama sadar bahwa topik pembicaraan itu sudah sampai di ujungnya. Ada lagi yang ingin kamu bahas. Intonasi Naila lebih rendah dari sebelumnya. Bibir Atlas sebenarnya terlalu gatal hendak meluapkan banyak hal. Tapi saat itu ia memilih menggeleng. Kalau gitu, aku pamit. Naila bangkit berdiri dan meninggalkan resto itu. Naila kembali ke rumah. Gadis itu langsung menemui ibunya di kamar. Mam. Ya, Kak. Sahut Kinara. Kasihan kalau adek nggak jadi nonton konser itu. Dia udah kepengen banget dari lama. Lagi pula dia juga udah berjuang keras supaya bisa diterima di kampus yang dia inginkan. Ucap Naila. Tapi aku juga ngerti dengan apa yang Mami khawatirkan. Oleh karena itu, aku akan ikut menemani Natasha. Aku akan jaga adek. Kinara menatap putri sulungnya itu cukup lama. Kak, Mami boleh nanya sesuatu? Ujar Kinara. Hubungan kamu dan Atlas, sebenarnya bagaimana? Kak. Naila tersentak. Tidak menyangka bahwa ibunya akan membahas topik yang satu itu. Kamu udah putus, Mam. Lalu, ya sudah selesai. Sekarang hanya sekedar berteman saja. Kinara menghela napas. Asli Mami bingung deh. Kamu dan Atlas sudah putus. Tapi Atlas masih ngasih hadiah ke Natasha. Itu maksudnya gimana sih? Kak, Atlas cuman mau nepatin janjinya sama Natasha. Mam, kamu masih cinta sama Atlas? Pertanyaan Kinara kali ini terasa lebih mengejutkan dari yang sebelumnya.
Kami sudah sepakat bahwa setelah ini akan menjadi teman biasa aja. Mam. Naila memberi jawaban diplomatis. Jadi bagaimana? Mami izinin aku dan Natasha berangkat ke Singapura. Ada beberapa detik jeda sebelum akhirnya Kinara menganggukkan kepalanya. Makasih ya, Mam. Naila memeluk ibunya itu. Kak, kalau ada apa-apa, jangan dipendam sendiri ya. Kak, kamu bisa cerita apapun ke Mami. Bisik Kinara. Mami juga ya, Mami juga bisa cerita apapun ke Naila. Dialog itu terasa begitu dalam bagi ibu dan anak itu, hingga membuat mata keduanya berkaca-kaca. Dari kamar ibunya, Kinara pun beralih ke kamar Natasha. Tok, tok, tok. Deh, buka pintunya ya. Naila berseru. Tapi tidak ada sahutan dari dalam. Hingga akhirnya Naila berkata, Mami udah kasih izin buat ke Singapura. Klek. Tak butuh lama, pintu itu pun langsung terbuka. Seriusan? Kak? Ujar Natasha penuh harap. Naila mengayun dagunya untuk mengangguk. Iya, kakak akan ikut nemenin. Tapi nanti kakak cuma bisa sampai di luar aja ya. Deh, soalnya tiketnya nggak cukup. Mendengar itu, Natasha pun langsung menghambur memeluk Naila. Kakak, makasih, I love you. Muah, muah. Natasha mencium pipi Naila berkali-kali. Jangan lupa bilang makasih juga ke Mami. Sekalian minta maaf ya. Naila mengusap pundak adiknya. Ketika Atlas keluar dari kamar mandi, ia mendapati ponselnya berdering. Atlas pun langsung mengangkat panggilan telepon dari salah seorang karyawannya. Ya, halo. Bos, saya dapat 1 tiket lagi. Orang suruhan Atlas memberikan kabar terbaru padanya. Tidak usah. Saya cuma butuh 2. Balas Atlas. Baik, bos. Atlas tampak tersenyum tipis saat panggilan itu berakhir. Kemudian ia pun menelepon Gala. Gel, ke apartemen gue sekarang ya. Gue tungguin. Hah? Ada apa sih? Datang aja dulu. Ada yang mau gue omongin. Haduh, ngomong di telepon aja deh. Gue lagi mager keluar nih. Ini penting. Ribet dijelasin lewat telepon. Datang dulu aja kenapa sih? Nurut sama abang sesekali. Agih. Terdengar Gala mengerang kesal sebelum mengakhiri panggilan tersebut. Namun sekitar 30 menit kemudian, ia pun menampakkan dirinya di apartemen Atlas. Apaan sih? Bang. Nggak bisa ngelihat orang santai banget kayaknya. Dumel Gala. Lo tanggal 17. 18. Ada acara apa? Balas Atlas. Gala berpikir sejenak, mencoba mengingat-ingat agendanya. Cuman ada agenda Sunmori sama anak-anak komunitas. Kenapa? Tanggal 17. 18. Temenin gue ke Singapura dong. Hah? Gala melongo heran. Tumben amat minta temenin sama gue. Emangnya orang-orang di kantor pada cuti? Bukan buat urusan kantor. Terang Atlas. Gala merasa semakin curiga. Ia pun menegakkan punggungnya. Mau ngapain sih sebenarnya? Udahlah nggak usah banyak nanya. Gue juga nggak bakal ngejual loko di sana. Enggak bisa ya. Gue harus tahu dulu kita ke sana mau ngapain. Nonton konser BTS. Hah? Gala tercengang untuk yang kedua kalinya. Sejak kapan abangnya itu suka K-pop? Lo demam, bang? Atau stres? Butuh ke psikolog? Atlas menepis tangan Gala. Ingat, tanggal 17. 18. Jangan sampai lupa. Catat di Google Calendar lo kalau perlu. Atlas menegaskan sebelum akhirnya memilih tidur. Kirain Jetty Playboy udah kelakuannya paling aneh setelah putus dari Naila. Ternyata ada yang lebih parah lagi. Gala bergumam sendiri sambil geleng-geleng kepala.